Saudara, pasukan Garda Revolusi Iran merilis video penembakan rudal ke Israel. Garda Revolusi menyebut serangan itu sebagai bagian dari serangan gelombang ke-11 yang menyasar Israel. Anda sedang melihat tembakan rudal dari salah satu wilayah Iran yang menyasar Israel. Garda Revolusi tidak menyebut lokasi dan waktu penembakan. Serangan ini diluncurkan untuk membalas Israel yang meluncurkan operasi berkode Operasi Singa Bangkit pada Jumat lalu. Dalam serangan balasannya, Iran menyasar sejumlah lokasi strategis, termasuk ibu kota Tel Aviv. Iran kembali melancarkan serangan rudal ke Israel pada Selasa pagi dan diklaim menargetkan markas intelijen Mossad di Israel. Kepulan asap hitam pekat tadi Anda lihat, saudara, tampak di kota Herzliya, Israel, usai serangan rudal yang dilancarkan Iran pada Selasa pagi. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dari bangunan dan bus-bus yang terbakar. Serangan rudal ini juga meninggalkan lubang besar pada tanah. Kantor berita pemerintah Iran mengklaim serangan ini berhasil menghantam markas Mossad di Israel. Iran menegaskan serangan akan terus berlanjut sampai Israel menyerah. Suara sirine terus berbunyi pada Rabu dini hari waktu setempat di kota Tel Aviv, Israel, seiring dengan serangan rudal Iran yang memasuki wilayah Israel. Video yang beredar juga menunjukkan cahaya dari ledakan rudal Iran yang dilumpuhkan Israel. Pasukan Garda Revolusi mengatakan mereka meluncurkan rudalnya dari sejumlah wilayah Iran. Serangan rudal dan pesawat nirawak mengenai sejumlah sasaran, termasuk kompleks militer Keria di Tel Aviv. Serangan balasan ini juga menghancurkan 9 bangunan dan merusak ratusan apartemen, serta kendaraan di distrik Ramat Gan di Tel Aviv. Sekitar 300 penduduk di Tel Aviv Raya dan 100 di Ramat Gan dievakuasi karena kerusakan di rumah mereka. Para pelayat menghadiri pemakaman 4 orang yang tewas dalam serangan rudal Iran di sebuah gedung wilayah Israel Utara dalam serangan Selasa 17 Juni waktu setempat. Keempat korban tewas setelah rudal Iran menghancurkan rumah mereka di kawasan Tamra, Israel Utara. Selain 4 orang tewas, 24 orang lainnya terluka dalam serangan ini. Pengamat pertahanan Andi Wijayanto menilai serangan Israel kepada Iran sebagai bentuk
serangan pencegahan karena Israel mengetahui pembuatan proyek uranium yang sedang dikerjakan Iran untuk membuat nuklir. Andi menilai Israel ingin mencegah adanya operasi perang nuklir Iran di masa depan. Pengamat militer Andi Wijayanto menilai bahwa kedua negara punya sejarah panjang dalam konflik dan serangan yang dilakukan Israel tak bisa terelakkan lagi sebagai langkah preemptif. Iran diindikasikan sudah melakukan pengayaan uranium hampir 400 kg, mendekati 90%, di angka 87%. 90% adalah proses ketika pengayaan uranium itu bisa menghasilkan senjata nuklir yang tidak diinginkan oleh Amerika Serikat, oleh IAEA. Sehingga Israel kemudian melakukan langkah unilateral, ya tidak hanya menyerang dua fasilitas pengayaan uranium Iran, tapi juga melakukan serangan pembunuhan kepada tokoh-tokoh intel, militer, dan juga peneliti-peneliti nuklir. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdul Rohim Mousavi mendesak penduduk di kota-kota besar Israel, Haifa dan Tel Aviv untuk mengungsi. Ia memperingatkan akan adanya serangan yang lebih besar lagi. Ia menyebut serangan yang sebelumnya diluncurkan Iran hanyalah serangan peringatan. Iran akan mengerahkan ratusan pesawat nirawak jarak jauh dengan kemampuan tepat sasaran dan daya rusak berat. اما عملیاتی که تاکنون اجرا شده صرفاً هشدار برای بازدارندگی بوده است و عملیات تنبیهی به زودی اجرا خواهد شد. لذا به جد به ساکنین سرزمین‌های اشغالی به ویژه تل‌آویو و حیفا هشدار داده می‌شود. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan penduduk Iran untuk segera meninggalkan kota Teheran demi keselamatan. Peringatan dari Trump ini muncul di tengah memanasnya konflik antara Israel dan Iran. Menurut Trump, para pemimpin Iran tidak bersedia untuk menandatangani kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat. Sementara itu, warga Teheran telah meninggalkan ibu kota Iran untuk menghindari serangan Israel. Pihak berwenang Iran telah menutup wilayah udara sipil hingga pemberitahuan lebih lanjut karena serangan Israel. Yeah, I think it's safer. There's a lot of bad things happening. No, I think it's safer for them to evacuate. I don't know. I've been negotiating. I told them to do the deal. They shouldn't have done the deal. The cities have been blown to pieces and lost a lot of people. They should have done the deal. I told them do the deal. So I don't know. I'm not too much in the mood to negotiate. Perang Iran-Israel semakin memanas. Kementerian Luar Negeri mencatat ada 386 WNI di Iran dan 194 WNI di Israel. Seperti apa kondisi warga negara Indonesia di Iran maupun Israel? Kita bergabung dengan Agil Laksamana Putra, mahasiswa Indonesia di kota Qom, Iran. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Agil. Seperti apa kondisi Anda dan juga teman-teman di wilayah Qom, Iran, Mas Agil? Ya, selamat sore, selamat siang waktu Iran, Mbak Cynthia. Per tanggal 18 Juni 2025 ini, pukul 1 waktu hukum, 1 siang waktu hukum, kondisi masyarakat, baik masyarakat Iran di Qom dan WNI di Qom juga masih tergolong aman dan terkendali. Jadi memang tidak ada perubahan yang signifikan dan aktivitas masyarakat masih berjalan seperti biasanya, mulai dari perkantoran, pendidikan, jual beli dan aktivitas semuanya itu masih berjalan seperti biasanya. Jadi memang tidak ada perubahan yang signifikan. Kalau dari informasi ataupun imbauan bagi warga negara Indonesia di Iran, apakah sudah ada informasi untuk tidak keluar rumah atau ajakan untuk dievakuasi kembali ke tanah air? Ya, memang sudah ada imbauan dari KBRI untuk WNI di Iran
agar tidak mengunjungi tempat-tempat yang ramai atau sensitif seperti itu. Jadi memang untuk tetap waspada dan menjaga komunikasi dengan sesama WNI yang ada di Iran. Untuk evakuasi, jadi memang kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari KBRI apakah ada evakuasi dalam waktu dekat atau tidak. Mas Anggil, Anda sempat mendengar informasi tidak atau mungkin ada keluarga ataupun kerabat yang Anda ketahui melakukan eksodus mungkin seperti apa? Sampai saat ini sih masih belum ada info lebih lanjut untuk informasi itu sih, Mbak. Belum ada informasi. Lalu bagaimana dengan kegiatan perkuliahan? Apakah masih berjalan seperti biasa atau dihentikan sementara, Mas Agil? Ya, untuk di kota Tehran memang perkuliahan semua aktivitas pendidikan diliburkan sementara atau dialihkan ke online. Tapi untuk di kota Qum, sementara saya yang tinggalin saat ini, memang aktivitas perkuliahan, pendidikan semuanya itu masih berjalan. Bahkan kemarin saya juga masih mengikuti ujian. Masih berjalan seperti biasa. Lalu seperti kita ketahui Presiden Amerika Serikat juga sempat memberikan imbauan untuk meninggalkan Iran. Apakah Anda mengetahui informasi ini dan apakah ini akan dilakukan oleh masyarakat di sana untuk meninggalkan Iran sementara waktu? Ya, memang dari informasi yang kami terima dari pemerintah setempat Iran, memang sejak awal terjadinya serangan dari Israel, memang kami sudah dihimbau dan dipersilakan untuk evakuasi mandiri. Jadi memang dipersilakan untuk keluar dari Iran. Tapi kalaupun tetap di Iran juga diperbolehkan seperti itu. Dan apapun yang kalau misalkan nanti kondisinya juga semakin memburuk, kemungkinan juga teman-teman dan warga WNI semua yang ada di Iran juga akan memilih untuk evakuasi. Mas Agil, karena memang kami mendapatkan informasi jika banyak masyarakat ataupun warga Iran yang berupaya untuk meninggalkan kota Teheran. Ini apakah Anda mendengar informasinya dan seperti apa situasinya yang Anda ketahui? Ya, menurut beberapa informasi yang saya dapat dari media lokal di Iran, memang ada beberapa warga negara Iran yang dari Tehran untuk melakukan evakuasi mandiri gitu. Jadi memang udah mulai ada beberapa warga Tehran yang sedang melakukan evakuasi mandiri dari Tehran. Tapi juga masih banyak masyarakat di Tehran yang masih beraktivitas dan tetap tinggal di Tehran. Untuk lokasi-lokasi yang bisa dikatakan aman, bisa ke wilayah mana saja selain Qom? Selain Qom ada di Gorgon. Selain itu saya masih belum dapat kabar lagi ya lokasi yang aman lain. Jadi sementara ini masih Gorgon dan Qom. Kalau Anda sendiri ada berapa kerabat yang Anda miliki saat ini di Iran, Mas Agil? Saya sendiri sih sendirian sih ya. Jadi memang yang di Qom memang banyak warga negara Indonesia yang tinggal di Qom. Jadi paling banyak memang tinggalnya di Qom. Dan saya pribadi memang tidak ada kerabat lain di sini. Singkat saja, apakah Anda berencana untuk meninggalkan Iran mengingat situasi semakin memanas saat ini? Ya, insya Allah pasti itu. Jadi kalau misalkan nanti kondisinya semakin memburuk dan KBRI juga lanjut ke siaga 1, jadi insya Allah saya juga pasti akan ikut untuk evakuasi. Baik, tetap jaga keselamatan Anda. Terima kasih atas informasinya, Mas Agil Laksamana Putra, mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di kota Qom, Iran. Selamat sore. Informasi dari dalam